Kembali lagi di Ngobalap, ngobrol bareng barudak Bernla. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, waduh, yang aktif di apa ya namanya tadi, musik, kalangan musik gitu ya, seni musik. Jadi mereka ini aktif di genre apa namanya tadi, remix gitu, remix koplo. Jadi kita udah dikerumuni oleh personil dari Non Koplo nih ya. Pasti orang-orang Cimahi udah nggak asing lah dengan kakak-kakak ini gitu, dengan Non Koplo. Tapi pasti banyak juga yang nggak tahu dari nama-nama personilnya. Boleh deh dikenalin satu-satu. Mau dari mana dulu nih? Bebas dari yang bajunya. Oh ini bajunya. Oh udah ada ini. Banget. Promosi. Boleh sok nanti lah. Setelah kenalan mungkin ya. Kamera itu teh? Ya. Oke. Perkenalkan saya Ricky Septi, saya personil dari Non Koplo. Oke, dan saya Ali, personil dari Non Koplo. Nah, saya Faisal dari personil Non Koplo juga. Ini tuh udah full tim belum? Masih ada satu lagi. Namanya boleh di spill. Ada satu lagi pemain mixer kita, itu Agim. Cuman sekarang bentrok sama kerja juga kan sekarang. Dia kerja. Jadi nggak bisa hadir pada saat ini. Sayang sekali ya nggak bisa full tim. Tapi terima kasih banyak udah meluangkan waktunya nih. Sama-sama juga. Terima kasih juga sudah mengundang kita ke Waduh. Jadi selain dari Non Koplo, dari masing-masing personelnya ada kesibukan lain nggak sih selain dari di Non Koplo ini tuh? Kalau di saya pribadi, aku sendiri sih kerja juga kan, kerja ngelatih juga. Terus ya gimana ya, jalurin hobi juga sih ke Non Koplo gitu. Soalnya kan dari dulu senang sama musik. Iya. Dari dulu senang sama musik. Dulu pernah band-bandan juga sih dari apa? Zaman-zamannya popang sampai ke death metal, ke reggae. Sekarang malah di apa, permusikan remix tapi di koplo gitu lah. Gitu. Karena udah semua genre mereka ambil aja semuanya gitu, satuin aja udah gitu, langsungnya gitu. Ya, paling saya gitu sih, cuman ya aku sibuk-sibuk kerja aja sih, sama dari ngajar terus latih juga kan, sama di Karang Taruna juga lagi kayak gitu. Oh gitu, dari Asepti kayak gitu. Kalau Kang Ali? Kalau saya sih sekarang lagi sibuk di menuju keresignan. Jadi mau resign dari salah satu perusahaan yang ya udah mau resign, terus lagi ada juga beberapa usaha saya gitu. Usaha kecil-kecilan. Bangun bisnis lah. Ya benar. Lagi merintis. Sama menjadi pedagang asongan kalau ada event. Apa aja yang bakal jadi duit ya ambil aja, benar. Asal halal ya. Halal, betul. Banyak kalian tuh dipromosiin. Oh ya, jangan lupa buat warga Poyok nih, ada juga nih di depan apa nih? Gang apa ya? Gapura Apa sih? Sriwijaya. Gapura Sriwijaya ada teh poci, sebelahnya mie ayam. Nah, itu punya saya. Tuh. Sekalian follow juga tuh IG-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga IG-nya Poci Om Umis. Oh namanya Poci Umis. Keren. Kalau yang paling ganteng ya Jadi salting. gimana nih kesibukannya selain dari Non Koplo? Ya sama, jadi emang kebetulan semua personil kan ada kerjaannya juga, di luar dari Non Koplo. Ya sama kerja. Ada satu perusahaan kerja. Oh gitu. Toh cara membagi waktu dari kerja sama Non Koplo itu gimana sih ya? Kerja membagi waktu sama Non Koplo, Hmm. kita sistem SKS biasanya, sistem kebut semalam. Waduh. Gitu. Waktu kapan ya? Pas main di Bonlap ya? Di Bonlap acara, Nah, waktu acara itu yang waktu dari Singapura yang dari RW 3 sama RW 2.
itu sistem kebut banget. Satu hari. Jadi malamnya bikin. Enggak, Hari ini garap lagu, beres maghrib jam 7 kita langsung main kan. Buset. Saya baru pulang. Langsung saya jawab baru dari Ciamis itu. Waduh. Tapi kan apalah artinya ya buat tahun lama. Oh, Yes. Buat tahun lama kan. Mungkin nanti kita ada rencana undang lagi ya. Itu Itu harga disesuaikan. ya untuk membagi waktunya gitu sih karena kita satu tongkrongan juga kan di rumah, satu tongkrongan. Terutama di kita mah rumah. dari kecil juga kan emang main lah. Ya dari kecil kita sering main gitu. dari Oh, dulunya kecil. teman kecil. Teman kecil dulu, temen ngaji. Betul. Buset. Alhamdulillah ya. Maksudnya bukan buset di hal yang lain ya. Iya, hal yang Gitu sih, jadi ngebagi waktunya ya kita dari teman asalnya sih teman-teman yang gua aja gitu, cuman kita punya waktu luang ya udah kita luapin ke saluran hobi kita di musik kayak gitu. Kalau yang perasaan yang lainnya, cara membaginya, apalagi usaha gitu. Terus kerja juga lah. lebih kedadakan proses. Makanya kalau udah jadi lagu dikirimin. Bingung juga sih. Job desknya tuh boleh di-spill dari. Mungkin dari pemain mixer dulu Iya. ya. Dari pemain mixer untuk sequencer kita punya Agim dari pemain ini. Terus saya sendiri sama seperti yang lain kita vokal, tapi karena genre kita hampir sama dengan Phil Koplo yang notabene dengan karaoke dan ada musik dari musik aslinya sih, vokal aslinya kita hanya cuman improve aja sih, improvisasi doang. Memang ada kita vokal-vokalnya juga. Terus dari Isal kita ahli sama saya ke pool di vokal, Isal di pool di koreo. Luar biasa. Lebih dominan di Korea lah kalau saya. Karena emang kelihatan paling aktif sih dari. Bisa dicontoh kok, bisa dicontoh. Coba salah satu koreanya. Yang ular. Bukannya nggak mau. Bukannya nggak mau bener. Oh, khusus buat naon pas acara ya. Nah, Jadi buat yang kepo dengan koreonya boleh langsung bisa kemana nih kalau misalnya ada mau pesen nih? Pesen apa? Pesen Mengundang Iya, ngisi acara. Bisa di IG kita di naon.koplo sama di email paling. di email itu di situ di bio ada emailnya. Tinggal kontak personnya yang kita belum. Nama Instagramnya naon.koplo. Voice. Tuh. Karena kan ini ada perubahan nama juga ya. Oh, ada Dari perubahan yang nama? sebelumnya. Dari yang sebelumnya kita perubahan nama sih awalnya kita kan dengan naon koplok sebenarnya. Dan huruf K yang di dalam Yang grup. itu, Oh, iya. cuman ya Kita ya. karena konotasinya dengan koplok itu terlalu kurang baik lah untuk koplok itu. Terus kita juga sekarang sudah masuk ke ranah-ranah sekolah juga kan. Masuk ke market. Sebenarnya koploknya itu bisa jadi daya jual kita sebenarnya. Cuman untuk segi Pandangan sudut pandang dari sekolah-sekolah itu yang membuat kita harus merubah nama dari non koplok sampai menjadi non koplo gitu. Karena itu di latar kita. Tapi pada awalnya kenapa sih bisa jadi naon koplok? Dulunya tiba-tiba kepikiran udahlah naon koplok aja nih. Jadi yang mencetuskan namanya boleh Waduh. silakan. dadakan sih. Waduh. Spontan. Spontan Ya awalnya mah ya Septi sama saya iseng-iseng lah lagi jamming gitar-gitaran. Biar asik di gitaran, masih di gitaran. Jamming gitu. Biar gaul dikit. Nah dari itu teh tiba-tiba nyeletuk. Gimana kalau kita Nyeletuk? apa sih bahasa Indonesia? Nah, yang nggak tahu nyeletuk. Translate Emang editor ada mencetus. Iya, mencetus. Ngajakin ngebentuk non koplo ini. Awalnya berdua, tiba-tiba kan yang emang iseng tadinya ya. Alhamdulillah kesini ada yang mau ngundang kita lagi. Ya itu sih, jadi pas awalnya emang lagi gitaran di warung gitu. Karena dia ngajakin medley lagu waktu itu. Medley lagu kan kalau di gitar kan suka susah loncat-loncat gitu karena bukan pemain gitar bener gitu kan. Nah, yaudahlah waktu itu kita ini bikin band gitu, bikin band lah kayak
kita emang terinspirasi itu dari Phil Koplo sih sebenarnya. Phil Koplo emang suka banget lah gitu, saya sama Phil Koplo, aku sih suka ya Phil Koplo banget gitu kan. Kalau nonton pasti harus ada Phil Koploan gitu kalau nonton event. Di mana ada Phil Koplo di situ ada safety. Terus rencana kan karena apa ya, untuk di genre ini kan suara tuh tidak terlalu diprioritaskan bagus sebenarnya gitu. Yang penting kita bisa bawa penonton, terus bisa bawa suasana event juga kan itu. Nah, iseng-iseng lah gitu, karena emang basic nggak bisa nyanyi, dia juga nggak bisa nyanyi gitu kan. Jelas. Udahlah. Gitu. Nah, berdua ya udah ayo katanya gas. Terus satu lagi nih ngajakin Hali, ngajakin Hali, kebetulan dia lagi kerja di Kalimantan ya, waktu itu lagi di Kalimantan. Kebetulan lagi di Kalimantan, terus aku udah kepikiran juga pingin kayak gitu, pingin beli alat dari touchpad dan yang lain-lainnya gitu. Ya udah gas nih, sama nih hobinya nih, udah di satu hobi yang sama, di genre yang sama gitu kan. Ya kita waktu itu kebingungan buat nyari personil dispenser waktu itu di pemain mixingnya. Waktu itu saya tuh pernah dengar Agim tuh pernah bikin dari satu software, dia bikin musik tapi bootloop gitu, bootloop dia. Waktu itu pernah bikin kayak gitu. Nah, kita coba tarik lah. Awalnya dia nggak mau, Agim nggak mau. Terus lama-lama di lobby mau juga gitu kan. Dari situ ya udahlah kita berempat aja jadinya gitu. Tapi kalau nama mah dia sih yang pencetusnya. Betul, pencetusnya Isa. Emang bener ya, dari yang aktif itu paling banyak menyalurkan ide. Alhamdulillah. Bener lah emang gitu loh. Lebih ke ini sih, lebih ke ditembak, ditodong gitu. Waduh. Jadi apa nih namanya mau apa? Oh Namanya mau apa gitu. Dipikiran langsung. Naon koplok langsung. Waduh, langsung spontan. Itu kita mikirin nama itu waktu kita mau perform di BBKT Karangtaruna Kota Cimahi waktu itu. Di Pemkot. Waktu itu kita karena emang waktu itu Karang Taruna lagi ada kegiatan BBKT bulan bakti Karang Taruna. Waktu itu tiap kelurahan itu harus mengirimkan satu talent. Waktu itu di kelurahan Setiamana tidak punya talent nih. Waktu itu tadinya ada satu orang yang mau kita jadikan talent, cuman itu nggak bisa, talent itu nggak bisa untuk apa ya, karena ada hal yang lain lah gitu yang harus diiniin. Nah, kebetulan dari pihak Karang Taruna di kelurahan Setiamana itu ngajak kita nih, karena emang kita orang asli Setiamana juga kan gitu. Ngajak buat ke sana, nggak taunya di sana emang jadi apa ya? Awalnya emang Jadi penghibur banget gitu kan. Sampai banyak yang alhamdulillah gitu. Banyak komentar positif lah. Alhamdulillah gitu. Walaupun ya dengan kita basic di musik genre ini kita baru Seadanya. pertama kali gitu. Terus kita baru mixing yang pertama kali, terus dengan waktu yang mendadak gitu. Tapi berapa hari sih? 5 hari ya? 5 hari sebelum kita manggung tuh kita udah, itu kita belum terbentuk sebenarnya. Belum terbentuk. Nah pas mau 5 hari kita mau manggung itu baru kebentuk gitu. Berarti itu teh pertama kali manggung. Pertama kali manggung. Terus nggak ada dari setiap personelnya teh nggak ada yang pernah pengalaman di musik ini gitu. Belum di genre belum ini. pernah. Oh. Saya aja waktu di musik saya sendiri aja, saya dari popang, hardcore, terus ke death metal gitu kan. Terakhir kita main reggae. Udah di situ nggak pernah main di sini. Bahkan megang mixer pun kita nggak tahu gitu. Megang mixer pun kita nggak tahu. Tah gimana sih cara membangun keberanian untuk dalam langsung bikin aja dulu gitu. Modal nekat lah kita. Waduh. Modal nekat lah. Emang kebenaran Septi sama Hali juga kan udah pengen gini-ginian lah di genre ini tuh, cuma nggak ada wadahnya, kebetulan dipertemukan gitu. Oh gitu. Terbentuk lah. Terbentuklah Naon Koplo ini. Tapi sebelumnya ada kepikiran nama lain nggak selain Naon Koplo? Sebelumnya ada sempat diskusi. Namanya ini dulu. Nggak ada. Langsung langsung cetus langsung jadi. Semuanya ACC. Oke. Oke, gas. Gas. Jadi buat namanya itu sesimpel itu gitu. Jadi celetukan yang mendadak, udah langsung udah deal udah. Kesan pertama manggung Oh, ada dari cerita lucu tiap-tiap mau. personil kayak gimana? Nah, boleh Isang cerita lucunya yang di tempat.
Yang mana? Gimana tuh? Yang mana? Pertama kali manggung. Pertama kali manggung ya. Iya. Namanya deg-degan, tremor pasti ada lah Pasti, pertama kali kan. ya. Tapi gimana harus profesional lah. Harus bisa dilawan kan. Ah. Ya gitu. Itu nggak ada waktu ditembak kan. Ada cerita lucu yang juga nggak. Tapi ada beneran ada cerita. Gimana mau? Jadi waktu itu pas kita pertama gitu kan kita main di acara BBKT Karangtaruna Kota Cimahi itu. Waktu itu emang kita ya aku juga udah lama nggak manggung juga gitu kan. Terakhir manggung itu 2015. Terakhir manggung itu 2015. Kesini udah nggak pernah manggung lagi. Pasti ada demam panggung kan. Tapi teman di Isal tremornya lebih parah gitu. Sampai kak pas mau manggung keringetan. Deg-degan. Serius kesan kayak gitu benar. Dia doang kita. Dulu tuh kita sampai gimmick-gimmickan bawa toa tuh. Bawa toa. Kita gimmick-gimmickan bawa toa. Waktu itu terus toa teh dinyalain lah di parkiran sampai mobil tuh pada penuh semua. Alarm toa gitu kan. Oh, salah pencet. Mungkin saking tegangnya tuh dia gitu. Tapi kan dari ketegangan itu ngelihat antusias penonton ya. Iya, betul sih. Hilang. Langsung lepas. Langsung ayo kita enjoy nih ya. Enjoy. Let's go. Kita menari gitu. Banyak sih kejadian-kejadian lucu yang tiap kita manggung tuh benar-benar selalu ada gitu di kita tuh. Pasti ada terus gitu. Setiap kita mau perform pasti ada satu hal yang jadi kelucuan di kita tuh pasti ada terus gitu. Tadi dari Aistal pertama kali manggung sensasinya tuh kayak tremor, kesan dingin gitu. Belum panggung lah itu. Kalau Ahli? Kalau saya mah ya sama sih sebenarnya punya ketremoran yang tinggi juga karena baru juga kan. Iya. Pertama kali cuman nggak terlalu berlebihan kayak Isal. Dia lebih bisa mengontrol. Oh gitu. Bisa, tapi alhamdulillah udah di atas panggung kan. Meledak lah pokoknya. Gitu sih. Kalau Septi? Ya sama sih untuk pertama kali manggung karena kita juga belum briefing juga enggak, kita nggak ada briefing banget gitu. Nggak ada Soalnya mereka. waktu itu Hali juga kebetulan masih di Kalimantan waktu itu. Hali di Kalimantan, posisi kita mau dia pulang tuh posisinya 1 hari sebelum mau main, sebelum perform. Perform itu hari apa sih lupa, Sabtu ya? Sabtu hari pulang Jumat. Kita nggak ada briefing apapun. Terus ngekonsep lagu juga seadanya, ya udah gas aja lah gitu. Tanpa latihan juga. Tanpa latihan gitu. Ya udah kita mainin PD-nya kita aja gitu. Benar. Untuk ngilangin itu ya, Bang punya modal PD. modal pendek gitu. Karena nggak tahu dari dulu itu emang kita mau orangnya sering malu-maluin orang. Jadi ya udah ketika benar-benar orang banyak, udah gak usah dimalu-maluin diri sendiri. Iya benar. Kalau dari Naon Koplo ada ritual ritual khususnya sebelum manggung. Misalnya salah satu personil teriak gitu atau gimana gitu kan. Biasanya tiap band ada nih ritual sebelum manggung gitu. Ada yang meluk gitar gitu di sebelum naik teh gitu. Ada nggak sih? Kalau yang koplo apa ya? Ngebully salah satu. Waduh. Ya. Kalau dia Ya mungkin itu salah satu cara. Saya bilang Iya, biar relax kan. Iya, Biar relax. benar. Jadi tapi yang dirinya yang tegang. apa? Kan bukan kisah. Oh, ada ya, sama satu lagi. Oh, ya gitu. Dia harus ngebully dulu dia biar relax. Tapi yang dibulinya yang tegang, Personilnya. memberikan ketegangan ke orang. Kalau untuk ritual kita nggak ada sih, cuman lebih ke apa ya, kita lebih ke menghibur diri sendiri gitu sebelum main gitu. Kita lebih menghibur diri sendiri, ya udah canda-candaan, tawa-tawaan udah itu relax, yang buat kita relax gitu sebenarnya. Kalau kita nggak kayak gitu ya udah kita nggak enjoy buat di atas panggung itu. Iya. Kayak gitu. Karena kita bukan orang serius. Udah. Maksudnya? Nggak bisa dibawa serius gitu orang. Iya. Kalau dibawa serius ya udah malahnya jadinya ngebleng Atau apa gitu kayak gitu sih. Jadi tiap manggung teh harus bawa enjoy lah. Enjoy sih. Lepas aja. Lepas aja gitu.
Karena kan masih banyak nih di luar teh yang mau manggung teh, ada yang kayak Aisal tadi tremor banget gitu. Entah itu teh gimana sih cara menghadapinya? Tips-tipsnya gitu. Kita alhamdulillah sih kesini-kesininya udah mulai tegang gara-gara mana ini. Jadi tipsnya mah udahlah, jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Keren. Kan? Keren. Quotes. Quotes. Lepas aja, lepas. Oh, apalagi waktu pertama manggung ya. Tremor lain tremor gitu. Tapi kan udah ya lepas lihat antusias. Ditambah melihat antusias dari penontonnya kan banyak ngebantu memeriahkan. Seru lah pokoknya. Seru banget. Seru banget. Jadi emang sih waktu kita perform pertama kali itu emang benar-benar kita nggak pede buat di non-koplo ini gitu. Kita nggak benar-benar nggak pede buat ngejalaninnya karena ya karena satu target pasar musik di Indonesia kan emang apa ya, lebih kurang sih sebenarnya. Kayak sekarang kan genrenya tuh banyak yang mati, kayak dari death metal, hardcore kayak gitu udah ada. Terus reggae udah mati juga kan, bukan mati sih sebenarnya ada, tapi tidak ada wadah yang buat naikin ininya gitu, apa eksistensinya. Nah kita juga sebenarnya nggak pede gitu, bahkan di Bandung aja kehitung yang punya genre seperti ini itu cuma berapa band gitu, nggak banyak kayak band-band pop atau band apa gitu. Yang lebih hitsnya lagi kita kan apa, ada kayak kalau mungkin yang udah tenar-tenarnya kayak Pure Koplo, terus Klub Dangdut Racun mungkin, terus apalagi Kabut Salju, Hydro Koplo itu emang apa ya, referensi buat kita perform sih sebenarnya gitu, dari mixing lagunya, komposisi lagunya gitu. Dan itu Emang ada iklan di situ. kayak gitu sih. Jadi kita emang benar-benar apa ya, yang pertama kita nggak punya basic di genre ini, terus kita coba-coba, awal perform kita dengan apa ya, tingkat PD-nya kurang gitu kan, kita asalnya nggak apa ya, nggak terlalu antusias buat ngejalaninnya gitu. Ya, makanya dengan kemarin adanya, sebenarnya terima kasih juga sih buat karakter Kota Cimai sudah mewadahi kita juga gitu di acara BPKT kemarin. Banyak komentar-komentar positif yang membuat kita ngebangun apa ya, tingkat kepercayaan diri kita buat melangkah lagi lebih Semangat lagi lah. Nah itu, jadi kita memberanikan diri karena banyak komen-komen positif itu. Oh gitu. Berarti sekarang mah non-koplo itu udah diseriusin lah gitu ya, udah diedankeun gitu ya. Tinggal ini buat label yang nganggur nih bisa langsung dilirik. Boleh Ya. boleh. Siapa tahu nih setelah ini ya tiba-tiba label ngontek. Amin. Terus ngomongin non-koplo, berdirinya teh kapan sih? Berdirinya itu tahun kemarin. Baru bisa. Tahun kemarin 2023 bulan November. November. Enggak November deh. Oktober itu awal berdiri. Terus total manggung dari Oktober sampai sekarang itu udah berapa kali manggung? 1, 2, 3, 4 ya? 4 kali lagi yang perform. pada suka. Ya, 4 kali kita perform. Udah sih itu 4 kali perform. Terus sekarang juga kita lagi ngadu ke sekolah pensi juga gitu. Alhamdulillah ada beberapa orang sih yang beberapa sekolah yang kontak kita gitu buat misi acara perpisahan gitu. Dari 4 kali manggung dari tiap-tiap personil pasti ada momen yang paling pas manggungnya teh berkesan gitu dari tiap-tiap personil. Ada nggak? Dari siapa dulu? Dari dulu. Dari Ali. Kamu diem wae, di Indonesia itu diem wae, kamu ngomong. Kopi udah disediain. Iya bang. Ngomong cepet. Mungkin kalau dari saya sih dari acara BBKT yang di Pemkot itu, kenapa alasannya ya mungkin kalau misalkan nggak ada acara itu nggak akan ada kita. Ternyata adanya acara itu adanya kita. Wah, luar biasa. Oke. Emang pada bijak ya. Semua personilnya pada kuat banget. Mau siapa nih? Lanjut siapa nih? Boleh Sas? Kalau saya mah bukan keras bukan apa gitu. Bonlah. Kenapa? Kenapa terkesan? Soalnya, oh iya, effort banget lah. Oh, siapa Nah,
bikin lagu aja di Geder. Satu hari apa sih di Geder maksudnya? Di Indonesia nih? Digeber. Di percepat. Nah, pokoknya gitu lah. Pokoknya gitu intinya. Beres maghrib jam 7 kita main Nah, dengan kondisi capek lah ya, pasti capek. Ngelihat antusias dari Karang Tarunanya, dari penontonnya, Support. jadi hilang lah capeknya. Oh, gitu. Itu yang bikin gua. Berarti kalau ahli BBKTS, kalau Aisal dari Acara Bonlab. Bonlab. Kalau Asepti Sama dari Bonlab. Bonlab. Karena itu pertama kalinya tanpa kita kan 3 personil tuh waktu kita manggung di Bonlab itu. Waktu manggung di Bonlab itu 3 personil. Agim lagi ada acara keluarga di Cianjur. Kita nggak bisa maksain juga karena terlalu jauh kan untuk kerja di sini. Terus yang keduanya, ya dari personil kita lagi ada kerjaan tuh di hari itu tuh, lagi ada kerjaan. Isa lagi ngirim barang ke Ciamis waktu itu, lagi ngirim barang ke Ciamis. Kali posisi lagi habis pulang dari mana? Bali atau mana? Banjarmasin, dari Banjarmasin. Dia dari sana ya, pagi OTW dari Banjarmasin sampai ke sini sore jam 5-an kali waktu itu. Posisi yang di sini tuh udah itu cuma saya kan yang free di hari Minggu itu tuh. Nah, saya tuh bener-bener apa ya, kalau kalang kabut lah, jadi panik banget gitu kan. Malamnya kita mau manggung, sedangkan komposisi lagu itu kita belum buat. Awalnya emang udah buat, cuman baru berapa persen. Itu di laptopnya Agim waktu itu masih mentah, belum di sini. Nah, Agim lupa nitipin laptopnya ke kita. Jadi kita tuh berusaha nih. Aduh, gimana nih mau ngebatalin juga nggak enak kan? Ngebatalin juga nggak enak, ya udah. Antusias inisiatif nyari laptop, minjem laptop teman, terus itu ngekomposisiin lagu dari jam 11 sampai jam maghrib itu baru beres. Itu bener-bener yang namanya ngegeber komposisi itu bener-bener lah gitu. Lagu Tuntung yang udah di mixing kita udah ada beberapa kan yang udah di mixing. Nah, ya udah aja masukin komposisi seadanya, terus kita perform sepedanya kita tanpa briefing, tanpa apalah gitu, tanpa latihan dulu. Tapi antusias dari penonton itu yang ngebuat kita, dan akhirnya berhasil. Itu yang jadi buat berkesannya itu sih. Soalnya di panggung-panggung yang lain, di perform yang lain kita emang mempersiapkan dari awal. Udah persiapan dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari kita ini sudah mempersiapkan banget. Cuman waktu di Bonlab yang benar-benar namanya tahu bulatnya dadakan banget gitu ya. Kan tadi kita udah ngomongin yang berkesan. Ada nggak sih yang paling nyebelin gitu pas manggung teh di mana gitu? Boleh nggak disepil atau pas kapan lah manggung keberapa aja sebutnya gitu? sebenarnya bukan paling nggak berkesan ya, cuman mungkin bisa jadi masukan juga sih buat apa ya? Panitia acaranya sih lebih bisa diperhitungkan lagi dan bisa lebih dipersiapkan lagi lah. Sebenarnya nggak berkesan, bukan tidak berkesan. Cuman ya gimana sih kurang persiapannya lah intinya lah gitu. Cuman kita nggak mau nyebutin acaranya di mana ya. Cuman pernah ada gitu dari kita beberapa kali perform, pernah ada yang ini gitu. Ada trouble lah. Ya, dari di tengah-tengah kita lagi main. Soalnya pertamanya kita emang antusiasnya besar banget sampai ke waktu itu kali aja sampai ke ke dagang ya waktu itu ya. Saya lagi jualan, dia nggak jualan sampai bela-belain buat ngejualan juga sih. Terus kita juga karena antusiasnya kita sepanggung itu dengan yang yang ininya sudah terkenal lah, gitu. Seleb-seleb yang sudah terkenal juga gitu, band-band yang udah terkenal juga. Dari situ kita emang waktu kita perform ada beberapa troubles yang buat kita nggak nyaman juga kan, nggak nyaman gitu. Waktu itu trouble-nya sih bukan dari acaranya, cuman dari soundnya gitu. Itu waktu kita perform itu sempat mati berapa kali lah soundnya itu. Sempat ada di kejadian itu. Ada kejadian. Kita lagi perform karena kita kan di tengah penampilan gitu. Ya karena kan kita bukan kayak band-band genre yang lain gitu yang habis lagu beres langsung ganti lagi. Kita kan langsung istilahnya kita maraton lah di lagunya gitu, maraton kan.
dari awal sampai akhir itu musik nggak berhenti kan, nggak berhenti. Nah itu dari situ kita beberapa kali sound itu mati waktu itu. Jadi yang buat kita kecewa sih itu gitu. Dari cuman bukan kecewa karena pihak penyelenggaranya, enggak sih, enggak ke sana. Tapi yang sangat alatnya ya maintenance-nya itu kurang diperhatikan lagi. Menarik. Pas di kejadian sempat mati tadi. Tah AA ini teh melakukan hal apa sih? Untuk menahan penonton gitu kan? Lebih ke apa ya, lebih ke ya kita juga sadar sih di acara itu tuh acara teman-teman kita juga gitu, yang dimana kita juga niat membantu untuk acara itu juga biar rame juga gitu kan, ya gimana caranya kita bisa menarik kembali penonton untuk tidak bubar gitu kan, karena saya juga gitu. Gimana ya caranya misalnya? Ya, improve kita sendiri untuk penonton. Oh, kontak langsung ke penonton. Iya betul, sampai turun. Oh, sampai turun. Ya, narikin penonton. Waduh. Serius? Iya serius. Karena sayang. Karena sayang akomodasinya udah besar. Sayang. Misalnya itu sayang sekali gitu, acara sebesar itu dengan gue star yang menarik lah. Pada saya itu menarik gitu, karena kapan lagi gitu kita sepanggung dengan mereka gitu, walaupun itu di beda hari gitu, tapi kita sepanggung dengan mereka gitu, satu event dengan mereka itu jadi satu kebanggaan buat kita sebenarnya. Itu mereka kan udah pernah main di festival gitu kan, makanya kita ya mudah-mudahan kita ke depannya. Amin. Apes. Terus apa Pi? Nih sampai lupa. Pak, emang Opik ini sama kayak Aisyah sebenarnya. Jadi tremoranan gitu. Jadi tiap mau nanya teh pasti lupa kalau udah senyap gini teh. Tipsnya gampang ke trigger. Tipsnya dulu. apa sih, karena aku juga masih berusaha mengatasi gitu. Benar, bukannya mau ngasih tahu, masih berusaha mengatasi. Tapi ngomong-ngomong kan soal panggung gitu ya. Terus harapan terbesar nih buat band Koplo tuh apa gitu ke depannya, pingin apa gitu. Harapan terbesar dari saya pribadi sih ya, karena kita emang yang mulai perjalanan dari musik itu yang pernah berkarir di musik cuma aku doang nih. Ya berharapnya sih pingin lebih dari band-band aku yang dulu gitu. Itu ya aku pernah main paling jauh itu di Cianjur, itu di malam tahunnya pada Cianjur 2015 itu. Di sana ya pingin lebih dari itulah gitu. Itu bawain lagu remix juga? Enggak, Oh, itu waktu itu kita masih di Popang. Oh, di Popang. Sama kayak Stand Here Alone gitu. Waktu itu kayak gitu sih, ya harapannya lebih melonjak lagi dengan genre seperti ini, walaupun di industri musik itu pasarnya genre seperti ini itu susah. Itu yang kita itu. Makanya kan sekarang di era gempuran Celini kita bertahan ya, gempuran Celini sama Juicy Lucy. Waduh. Yang lagi sedang patah-patah hati kan sekarang tuh. Nah, kita bermain di musik ini gitu, di genre remix ini yang disebutnya apa ya? Remix koplo. Ya mixing di gituin lah, di apa ya maksudnya musik DJ kan remix tuh, tapi dikoploin gitu kan. Nah, daerah gempuran Celini Juicy Lucy yang galau-galau itu lagu galau kita buat hepan, buat senang-senang, biar tidak sedih, ya udah kita goyang. Waduh. Kalau dari Ali mungkin ada mau nambahin? Mungkin kalau misalkan dari saya sendiri sih harapannya lebih ke bisa menjadi inspirasi anak-anak muda yang dimana mereka punya bakat yang harusnya itu bisa dikembangkan lagi gitu. Soalnya sayang banget kayak gimana ya, contohnya kayak kita aja gini gitu kan, kita juga sebenarnya bukan orang yang dimana ada basicnya gitu, tapi kita mau berusaha mencoba untuk berubah menjadi bukan berubah sih, untuk apa ya, bisa mencoba hal baru gitu, keluar dari zona nyamannya kita gitu ya. Ternyata ya asik ini gitu, kita bisa keluar dari zona nyaman itu. Jadi harapannya sih buat anak-anak muda, apalagi anak-anak Karang Taruna yang punya yang punya skill atau bakat terpendam, jangan diam.
coba lebih dikeluarkan. lebih dikeluarkan lagi aja. Semoga dengan adanya non koplo ini bisa menjadi motivasi mudah-mudahan itu gitu, mungkin ya mudah-mudahan kayak gitu kegiatannya. sih. Bisa dilihat kan personil-personil juga kan nggak kayak seserius orang gitu ya. Sampai kita juga mau Shopee Pay Later. Serius. Shopee Pay Later buat apa? Sampai kita mau nabung karena kita belum punya Mixer, mixer kayak gitu. Salah satu inilah effort kita lah. Iya, Apa? betul. Karena kita kita kan niru yang lain nih, niru band-band yang lain nih. Yang lain udah punya mixer nih, punya ini gitu. Karena kita ada kebutuhan dengan masing-masing diri masing-masing gitu. Kita juga nggak bisa nih kalau misalnya Ada beberapa gitu ngandelin gaji kita buat dia Langsung gitu. langsung itu kita nggak bisa gitu karena dengan Kebutuhan kita gitu berbenturan gitu. Makanya kemarin tuh sampai kepikiran capek sampai segitunya benar buat beli alat itu gitu, alat itu kita rencana ya semoga aja sih nggak pay later ya. Nah, semoga aja ada donatur yang nonton. Gitu. Sampai kepikiran kayak gitu oh ini kita kurangin karena kita tuh cuman bermain di laptop gitu. Kita nge-mixing lagu, komposisi lagu itu kita mainnya di laptop. Karena apa ya? Karena kita nggak punya alat, keterbatasan alat sebenarnya kita manfaatin yang udah ada aja. Udah ada, kita maksimalin. Ya alhamdulillah sampai kayak gini. Nah. Gitu. Dari Aisyah ada tambah? Kalau dari sama sih kayak Septi ya. Semoga genre kita teh lebih bisa diterima oleh banyak orang lah. Semoga kita juga bisa menginspirasi anak-anak muda. Tapi sama juga sama saya. Iya, intinya gitulah, nggak beda jauh. Soalnya emang bener sih karena remix ini kan konotasi di masyarakat itu banyak stigma negatif Ya, kan musik-musik yang kayak gitu terus yang adanya selalu di tempat dugem gitu. Cuman ya kita olah lagi aja gitu dari remix ini pakai koplo gitu karena koplo kan Indonesia ini identik dengan dangdut kan. Dangdut ya udah kita dari si lagu ini kita remix terus kita kasih pesona dangdut gitu. Kita kasih pesona koplo dikit gitu jadi biar ya stigma negatif di masyarakat itu udah terlalu jelek lah soal tentang musik remix ini gitu. Nah dari situ ada terbesit pertanyaannya, kalau misalnya non koplo tiba-tiba diundang di yang mayoritas kampung itu teh Islamik banget gitu, entah dari personilnya bakal gimana nih, terus cara nge-mixing lagunya mau dibawa kemana nih gitu. Siapa dulu nih? Si Isal. Si saya. Ya kalau dari aku mah paling berunding lagi lah ya. lebih mempertimbangkan lagi lah. Takutnya nggak diterima Iya, gitu kan. itu. Soalnya bukan di tempat yang Islami juga kita masih ada aja gitu orang yang ada suka sama genre-genre yang musik kita. Tapi tempatnya ini tapi ini teh diharuskan nih ya. Misalnya diharuskan karena butuh mixer, pingin mixer cuman tambahan uangnya dari sini gitu. Salah satu peluangnya tuh cuma dari sini. Ya paling kita mah cari caranya gimana? Paling lagu bisa Sabian kita gitu. Lagu bisa Sabian kalau lagu Opik terang Opik lagu Opik itu terangkan lah kita koploin. Nah itu Judul tuh. Boleh mau Kalau untuk kalau kayak gitu sih bingung juga sih kita, jujur kita masih kita masih di sekolah. Kalau kita ke sekolah aja kita masih bingung untuk lagu-lagunya yang pas buatan sekolah aja apa gitu, apalagi ke sana gitu. Kita sebenarnya itu ya mungkin itu kalau ada yang kayak gitu jadi challenge buat kita sih sebenarnya, jadi tantangan buat non koplo juga sih. Non koplo apakah bisa nih dengan acara di sana tapi nggak di pesantren juga, mereka cuma kampung gitu kan. Ya kita bisa mencari diri kita sendiri, bisa nggak nih buat bawa ke sana gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, ya nggak dipaksain juga gitu kan. Karena takutnya tuh dengan lagu nuansa Islamik nih, nuansa Islamik sebenarnya sudah ada beberapa itu yang jadi rekomendasi, jadi referensi buat non koplo yang dari genrenya tuh ya pop Islam gitu lah, lagu-lagu religi gitu. Ada yang juga mengkoplokannya gitu, itu udah banyak referensi sih sebenarnya. Cuman
kalau untuk di remix lagi, kalau untuk di koplo sih itu masih bisa ya, Iya. untuk di koplo ya. Tapi untuk di remix ini kayaknya mungkin nggak akan bisa, karena bukan nggak akan bisa sih, kayaknya pasti bisa, cuman apa ya, susah buat Susah. kita ngaplikasiin si lagu ini ke event itu gitu. Kayak gitu sih soalnya. Tapi ya gimana ya, karena sesuai orang-orang itu kan beda-beda apa ya, beda-beda pendapat. beda-beda pendapat juga. Ada yang bisa menerima dengan musiknya kita, ada yang enggak kan. Memang sih itu menjadi apa ya, satu acuan buat kita gitu. Bagaimana buat si masyarakat, buat si apa sih, audiens kita menerima musik kita di tempat itu, Iya. gitu, kayak gitu mungkin itu jadi bisa jadi satu challenge buat kita sih. Kita. Karena jujur sih kita ini apa, orang-orang yang sering men-challenge diri sendiri. Wes, Gitu. emang harus gitu kali ya. Kita dari ya contohnya seperti kerja aja, kita harus men-challenge diri kita sendiri. Apa yang hal yang belum kita lakukan, ayo kita coba gitu. Kamu harus seperti itu. Seperti itu sih, kayak gitu. Sampai sekarang aja kita apa ya, menjadi satu sampingan buat kita juga ya, yang itu juga apa, sampai ke dari genre musik ini kita sampai terjun ke dunia pariwisata gitu, buat mencari uang, buat beli alat-alat yang kita butuhkan di Koplo. kebutuhan koplo Sampai kita membuat sampingan menjadi apa, jobnya. set job kita di dunia pariwisata, padahal kita nggak punya basic di pariwisata gitu. Tapi kita berani men-challenge diri kita Mencoba. sendiri gitu. Intinya mah jangan takut untuk mencoba hal baru. Nah itu Lawan. Lawan Pi. Bongkar. jadi ya kalau kayak gitu ya itu jadi challenge buat kita Iya. di event itu. Tapi ada kemungkinan buat diterima gimana? Kemungkinan besar ada, Iya. kemungkinan besar ada. Tapi kita pasti bakal apa? Ya ke sana lebih gitu. inilah, lebih somean, Lebih sombong lagi gitu. Apa sih? Lebih santun lagi lah di dalam mengkomposisi si lagunya. betul, dengan joget-jogetnya juga. Joget-jogetnya juga. Ya kan ada pargoy-pargoy. Nah, Oh, udah. tapi gimana sih? Joget Islami. Ular. Kayak gimana sih ular-ular itu tuh? Ini pokoknya. Oh. Ini gini posisinya gini harus Oh, gini gitu. kan. Harus bisa. Nah, gitu. Bisa anjir. Kalau dari ahli ada tambahan? Kalau misalkan posisinya kampung yang bukan berdomisili itu apa? Lebih ke mayoritasnya. Ya mungkin kita bisa lebih memposisikan diri juga nih ya sebagai tamu Iya. ya, yang diundang oleh mereka ke situ. Gimana caranya nih, kita pasti bakal mikirin genre kita tuh kayak gini nih. Ini gitu kan. Iya. Pasti kita bakal ya lebih improvisasi gitu, lebih santun ya, bingung juga. Bingung sebenarnya. Tapi jangankan pemikiran seperti itu, Bang. Ada contohnya, ada teman kita ngepromosiin kita gitu ya ke salah satu sekolah gitu. Yang dimana langsung dicap Aragis. Pernah ada kejadian Ada kejadian. Ini baru kemarin. kejadian yang baru banget. Ya, Kita kan mencoba mempromosikan yang diri bersama sama dengan teman kita. kita. Ada nih yang minat waktu pada saat melihat salah satu video di Instagram kita, ternyata wah ini pandangannya beda gitu. Ini buat rusuh-rusuh lah gitu, karena dengan apa ya, dengan musiknya, dengan jogetannya gitu kan. Jangan kan di pikiran yang tadi gitu ya, yang orang-orang biasa juga Yang umum juga masih Ada stigma kayak gitu. jelek ke kita. Makanya itulah PR kita ya. Menghapus stigma Stigma negatif itu tuh yang negatif ya ke genre kita yang sekarang kita jalani gitu. Ini jadi acuan buat kita lah, bagaimana cara memposisikan diri kita, memposisikan diri kita agar tidak terlalu dicap seperti itu. Betul. Makanya dengan lagu-lagu yang Slow, kalau kita jadikan itu. nah kayak gitu sih. Kemarin juga kita udah punya fanbase sendiri gitu. Oh, udah punya juga. Fanbase kita
ada Koblokers. Koblokers. Dulu cuman setelah ganti nama nggak tahu apakah masih mau dipakai brand itu apa tidak. Ya sih jadi dilema juga sih sebenarnya kita untuk nama juga kita masih apa ya dilema kemarin kita karena apa kita masuk ke ranah sekolah ya tidak mau dianggap jelek juga sih karena kemarin sudah ada perpikiran yang tadi ya yang kita jual itu genre seperti kita ini membawa ke anak kisahan lah terus joget-jogetnya tuh kayak gimana rusuh kayak gitu sampai dibilang kayak gitu kan sebenarnya yang rusuh mah nggak terlalu rusuh sih buat kita karena emang sih kita punya kejadian apa ya yang agak rusuh ya waktu perform di tahun baru waktu perform di tahun baru emang kita dapat kejadian yang benar-benar hampir ada yang mau berantem gitu lah cuman ada satu ya ada istilah sih jadi waktu itu emang kita si panggung sama penonton itu kita berdekatan terus karena mungkin ada gesek-gesekan kayak gitulah ada gesek-gesekan hampir terjadi ya kerusuhan sih cuman Itu kondisinya pas lagi perform kita lagi main kita masih lagi main terus emang udah mulai ini sih udah pas membawain satu lagu yang emang menurut saya sih itu emang lagu yang sebenarnya enak sih buat dijogetin gitu cuman mereka itu terlalu jogetnya itu terlalu apa ya Terlalu aktif lah. terlalu anarkis sih enggak ya cuman terlalu keluar lah gitu terus semangat kali ya sampai ada salah satu penonton itu sampai naik ke panggung itu sampai ngedorong Isal gitu ngedorong Isal terus yang dari depan juga sampai apa ya keluar dari arena penonton gitu arena penonton itu keluar gitu karena kejadian kerusuhan itu gitu cuman ya kemarin di inisiatif dari saya juga sih turun dari stage turun misahin itu gitu Ya, sampai mic kena gigi. sambil megang mic ke bawah enggak lagi katanya lu. nyanyi kayak lagi kita lagi perform nih lagi di panggung kita lagi perform Ada tiba-tiba penonton gesekan. penonton dorong dia sampai Senggol. Sampai ada suara tok jadi mic kena gigi lah Potong. itu sih jalan terbesar lah. jalan terbesar sampai Kan harusnya kita happy lah ya. Iya, Tapi betul. ngapain gitu terus Betul. tuh yang jadi emang si kita juga dia tidak menyalahkan yang memandang kita Betul. musik yang kayak gitu musik yang mengundang kayak gitu tapi kita tuh sekarang tuh mau mencoba apa ya Gimana caranya menghilangkan stigma negatif yang tadi itu gitu, terhadap genre musik kita masih ada yang rusuh padahal bukan hardcore ya benar ya itu nggak ngerti Tapi ini setiap acara juga pasti ada aja ya. pasti ada saja Iya sih. cuman Karena gesekan gitu lah. gesekan dia dorongan pasti sih sering ada kan di event musik itu cuman ya balik lagi sih sebenarnya ke penontonnya cuma ke budaya karena emang sih dulu juga ya kan sering bikin event musik sih sebenarnya dulu sering bikin event musik sampai berpikiran kayak gini sih dulu pernah bikin event musik satu berapa kali ya yang di lapang itu sampai saya bilang kan waktu itu berapa kali pegang jadi ketua pelaksana sampai bilang ya mau dulu teramai jadi puncak gua event itu mau dulu itu kayak gitu sampai kayak gitulah tapi ya kealamin juga gitu pas kita perform ada yang ribut tapi Kita ya itu ngerasain gimana. itu udah langsung sebenarnya nggak tahu sih clear di luar atau enggaknya gitu tapi waktu pas kita masih perform itu ya beres lah gitu kembali normal lagi lah makanya mungkin udah gimana mungkin dari waktu itu dari beat-beatnya kita sih yang bikin rusuhnya itu sih yang jadi bikin keras gitu nggak sih bikin penonton jadi apa? jadi Semangat lah. ya, si beat lagunya doang itu mungkin dari tadi kan sempat ngomongin beat hmm. berarti kita tarik ke ngomongin lagu ada nggak sih kesulitan dari remix lagu teh dari tiap-tiap personilnya Kalau yang remix lagu sih kebetulan Agim sih sebenarnya. Oh, harusnya yang nge-mixing Agim. lagunya, nge-mixing lagu. Tapi saya juga ikut andil juga sih di sana. Sama-sama juga gitu. Yang lain juga. Nah, ini lagu yang lagi hype tuh apa sih anak-anak muda tuh? Gitu. Dan yang enak buat Ya, joget gitu. Jadi ya intinya sih kayak kita bukan apa ya, main handal di dunia mixing sih, peremikan gitu. Jadi
ya kita juga masih meraba-raba buat ini lagunya harus diremix semaksimal mungkin gitu. Oh gitu. Itu sih yang jadi PR buat kita tuh. Jadi kita belum punya satu apa ya, kalau disebutkan komposisi itu komposer ya. Komposer kita belum punya satu komposer yang benar-benar bisa Berpengalaman lah gitu ya. berpengalaman gitu. Karena kita kalau disebut masih mentah ya masih mentah gitu kita. Masih mentah, tapi ya kita memaksimalin potensi yang ada di diri kita gitu. Iya. Buat apa kita punya potensi tapi tidak bisa dikembangkan. Benar. Nah sekarang ke tiap-tiap personil. Waduh, ke tiap-tiap personil. Dari keempat orang ini, siapa sih orang yang paling berperan penting sama orang yang misalnya ada yang ambek gede nih dari setiap salah satu personil, terus yang berperan untuk menenangkannya siapa nih? Yang menenangkannya ada nggak sih? Kalau dari saya sendiri, jujur, saya sendiri dan gini. Soalnya gimana ya? Karena mungkin dari segi waktu sih yang kita susah itu dari segi waktu untuk mengangkat itu gitu. Kadang karena terbentur dengan pekerjaan juga kan gitu. Kadang itu ketika Hakim tidak bisa, Ali tidak bisa, Isam tidak bisa, ya payahnya kesorangan sama sendiri gitu ya udah pakai sama sendiri buat nge-mixing lagunya gitu, komposisi lagunya. Tapi ya buat tenangin semuanya sih dari hari gitu, karena kita dari kepedean terus dari egoisnya kita, dari egoisnya apa ya teman-teman support planet ini, hal itu paling bisa nenangin kita semua gitu sebenarnya itu. Kalau maker kita lah dia. Itu kalau dari Ali yang berperan penting saat ada salah satu personil misalnya tuh marah banget nih karena salah satu kejadian, terus siapa sih yang menenangkannya? Kalau menurut saya sih lebih ke diri masing-masing. Oh gitu. Karena buat apa ada seseorang yang bisa menenangkan diri seseorang gitu. Sebenarnya kan diri seseorang itu bisa ditenangkan oleh dirinya sendiri. Makanya dari itu kenapa bisa dianggap sebagai apa tadi? Apa? Penenang lah sebenarnya. Penenang karena misalnya Cimol nih lagi egoan ya, lagi adu argumen sama Isal gitu ya. Saya lebih baik diam. Kenapa? Karena mereka ini punya punya pendapatnya masing-masing. Nanti juga Isal mungkin entah Isal atau Cimol ini bisa mikir sendiri gitu. Oh iya benar ya. Ternyata lebih bagus si Isal nih buat dimasukin. Nah, mungkin bisa belajar dari hal kecil-kecil kayak gitu. Kalau misalkan saya langsung ambil alih kayak udahlah mending lagu ini, mungkin bisa kemungkinan besar itu menjadi argumen yang asalnya berdua jadi bertiga. Lebih baik ya udah suruh mereka dua argumen dulu aja, karena semua pendapat orang itu kan beda-beda. Nah, dimana kita tuh cuma berempat nih, ada 4 kepala kan, pasti berbeda-beda nih pemikirannya. Kalau misalkan kita semuanya sama, susah kan untuk ngejalanin semua. Makanya dari itu saya sendiri gitu ya menerapkan di disebutnya kita di tim bukan grup di grup ini tuh ya udah gitu, pasti Cimol juga bakal mikir benar nggak ya kayak ngomongin, dan Isal pun sama anjing nggak ya kayak gitu sih, kayak gitu sih. Ya udah nenangin diri sendiri aja, udah gede juga kan, bisa mikir juga kan, jadi lebih tenang aja. Sering banget. Sering banget terjadinya. Ada kayak Isal, kayak Cimol kasih pendapat kan, minta pendapat gitu. Sal gimana nih lagu ini masuk enggak gitu? Ya saya juga nggak tahu ya. Jangan tadi Isal kayak gimana. Masuk. Cuman masuk aja gitu. Cimol dengerin lagi. Dulu lah, itu sering banget sih kayak gitu. Nah, ya saya hadir. Gimana caranya tuh lagu yang ingin Isal ada di situ bisa masuk? Oh ternyata pakai improv ini mau, atau kan dimundurin sih ininya mau. Ternyata bisa, kayak gitu bisa. Ya, terbukti kan mau sama yang malam deh, sama yang malam terbukti tuh baru malam tuh. Isal mau lagu apa tuh? Lagu apa yang kemarin? Yang aneh kan?
lupa apa ya. Pokoknya masukin ke lagu satunya lagi tuh Susah. gitu. Jadi kemarin tuh malam kan kita tuh ada tawaran juga sih dari DKKC buat perform di pasar malam yang di Raja Wali. Itu kemarin tuh kita lagi nge-mixing lagu yang ngomposin lagu juga sih yang udah di mixing sama kita. Nah kemarin tuh sempat adu argumen juga nih sama Isal karena lagu Isal dengan lagu yang diingin Isal itu tidak masuk Tidak masuk ya beat. gitu. Itu loncat-loncat sampai tak. Ya kan kalau misalnya kita lagi mixing lagu itu lagi ngomposisi lagu tuh apa ya, dia tuh kebilang gampang buat ngucapin lagu iya lagu Cuman iya nggak dipikir dulu. Ya Lu itu nggak pikir jeleknya dulu Isa. gitu. Emang jelek Ya. sih. Gitu. Jadi kadang langsung ceplos lagu ini tapi nggak dipikirin dulu nih beat yang kita main itu beat yang gimana dulu gitu karena kayak gitu. Jadi itu tuh jadi satu apa ya permasalahan buat di kita gitu kayak gitu. Jadi kayak goisan dari lagu itu kita masih punya dari masing-masing gitu. Bahkan kayak gitu yang kalau Agim sih dari si komposernya ya dari yang komposisi lagunya dia ikut gimana kita bertiga gitu karena kita yang ngebawa suasana di panggung dan Agim yang ngelainin komposisi lagunya ya udah jadi Agim jangan ikut kita nih lagunya mau yang apa aja gitu kayak gitu. Kemarin juga sempat berbenturan sih dari pertama dari manggung kedua yang di Pondok itu kita cuma pure aku sendiri yang bikin yang buat itu kan dibayar dari yang pas ketiga yang ketiga sama keempat itu kita sering adu argumen masalah lagu gitu. Sampai ada lagu ini nih kita udah masuk Isal pingin lagu ini ada di komposisi kita sampai pas udah kita hampir mau kita render ternyata ada si beatnya tuh loncat gitu loncat karena kita tuh pengerjaan kita bikin komposisi lagu itu kita nggak pernah siang kita malam ya kita Karena malam dia free-nya malam. free-nya kita malam gitu karena kita punya waktunya malam ya karena malam mungkin kan udah capek mungkin ya dengan aktivitas dari pagi sampai siang gitu ya dari sampai sore kita di malam langsung disuruh pikir buat komposisi lagu ya pasti ada lah gitu apa emosional yang keluar emosi yang keluar gitu. Kemarin sempat tuh yang kemarin kan baru kemarin malam gitu kebetulan bisa lagi ngojek waktu itu waktu kemarin ngojek ahli datang beli dengerin coba kan karena apa ya kita tuh hal itu jadi ya tadi gitu penenang buat kita semua gitu karena dimana argumen kita udah ini Isal pergi ya udahlah dimin dulu gitu coba minta pendapat dari Hali karena yang sering apa ya ngenak-enakin lagu lah gitu ini lagunya masukin gini gitu. Jadi ya ini itu sih jadi sering sih yang sering debatnya mah ya aku sama Isal itu yang sering debat Makanya mau keluar katanya Isa. Emang benar? Dia yang pengen aku keluar, bukan aku yang pengen keluar. Kalau dari Aisyah sosok tenang. Kalau dari aku masih ya benar dari masing-masing diri sendiri. Kan yang bisa ngontrol ego kita tuh mau dari kita sendiri kan. Teman cuma bisa ngasih tahu, tapi yang bisa ngontrol cuma kita kan. Kayak ya ada gitulah, kayak apa? Beda pendapat. Kayak tadi contohnya yang saya ngasih saran lagu ini nggak masuk. Nah itu teh emang wah kalau nggak ada dia mah emang Rame pasti guntreng. Makanya bisa dibilang emang dia penang di grup kita tuh benar. Tenang. Entah nih aing nah mau juga dia ya aing payahan tuh. Jadi itu sih. Jadi susah lah, misalkan pemikiran aku sama Septi misalkan beda lah belakang belakang. Dia yang selalu ada cara buat imam misalnya. Ini gini, benar ini. jadi gimana ya Jadi tumpuannya ada di dia. jadi sebenarnya lagu kesukaan kita sama aku sama Isal itu kan beda tuh. Beda selera musik lah. Selera musiknya kan beda nih. Isal mungkin ke apa ya? Ada yang slow dikit, aku ke yang beatnya kan naik. Karena di situ ada Hali. Udah masukin dua-duanya biar enak. Nah itu benar. Iya. Kan bisa dia Karena kan bisa selera. dipotong-potong sama itu kan. Iya. Jadi Alima selalu mikirin gimana caranya lagu yang pengen Septi masukin sama lagu yang pengen saya masukin. Dia selalu mikirin gimana caranya dua lagu ini tuh bisa Bisa ada masuk, di satu gitu.
makanya dari itu salah satunya kita keluar. Jom, aing udah ngantar mana ya? Aing malah diginiin orangnya. Jadi gitu sih biasanya. Ini ya. Siap-siap ke kretek, user kretek. Waduh. Tapi malah saya pikir mah ya, Aisal teh yang ini loh yang bisa menenangkan teman-teman gitu karena Kelihatannya. iya karena kan tingkat humornya tuh kayak bisa ngebawain banget gitu, bisa mencairkan suasana banget Tuh gitu. kalau tahu mah. Nih, Oh iya. tingkat humor yang lebih dari ini nih. Terus timahan karakter batu. Datang pugu pasti tergesa-tergesa. Aduh. Ya, alhamdulillah kalau orang udah mandang gitu lah. Ini langsung edan gitu. Langsung ada mungkin. Alhamdulillah, tapi ya orang-orang nggak tahu di belakang kita gimana. Sebenarnya beda lah. Bener tapi bener, saya mah ngiranya Aisal gitu. Gitu. Makasih. Makasih. Nah, sih jadi nah itu sih yang jadi menarik dari kita tuh gitu. Jadi dimana ada apa ya? Ada satu permasalahan dari yang akan kita buat gitu, proyek yang akan kita buat pasti ada salah satu yang Bisa memisahkan lah gitu, menghibur gitu. Gak cuma saya sebenarnya bisa juga gitu. Kadang Cimo, kadang Agim juga gitu kan, tiba-tiba ceretuk apa cerita. Jadi yang awalnya kita lagi panas nih buat lagi Beloki. ngomposisiin lagu, jadi belok ketawa dulu, baru mikir lagi gitu. Itu juga sebenarnya salah satu buat ngontrol ego kita ya. Iya sih sebenarnya itu sih. Sebelum kita makin ini nih, makin panas, kita belokin jadi bercandaan, mana caranya. Tapi dari argumen itu nggak pernah gitu sampai ke bikin kita kelas gitu. Kita dari alhamdulillahnya gitu, kita dari teman dari waktu kecil, dari ngaji sampai kita pernah karang tarunaan bareng gitu kan. Belum pernah gitu sampai ada satu hal yang membuat kita pecah gitu. Itu sih yang jadi untungnya di kita tuh, makanya ya udahlah kita ngambil tim ini lagi aja buat apa ya, mencoba sesuatu hal yang baru lah gitu. Dan kalaupun ada gesekan, kita selesain pasti hari itu juga. Oh gitu. Kalau ini. Terus apa lagi, Pi? Kayaknya si Ain belum ada suara. Iya. Dari tadi Iya. Ini mendengarkan suara Anda. Sok tanya aja. Apa yang Udah hampir semua ditanyain. enggak, masih banyak. Ini partner saya seperti ini. Hanya duduk doang. Enggak. Siapa tuh? Bisa ada yang mau ditanyain tentang apa gitu ya? Ada nggak akan di Enggak, gitu ya? Soal di kabru. Oh, Itu kan benar. Smackdown. Ini kabru. Udah. Apa yang udah? Udah semuanya ditanyain. Oh iya, anjay. Aduh, iya. Baru inget nih ya. Iya. Kumaha? Masih magang soalnya. Udah lama nih. MC magang. Mungkin capek beres kerja. Iya. Tapi ada yang mau ditanyain? Sama sih, kita juga tapi kerja sama. Cuman itu teh, ini teh ke hapanya sama yang tadi udah ke-trigger. Jadi boleh di-sharing-sharing sedikit gitu. Pendek sih. Lepasin sih. Lawan be. Coba bayangin bisa lihat mukanya. Misalnya kan modelnya kan tinggi. Alhamdulillah Sampai Dijerat di kejar. Apa? Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita? Udah, baik. Udah aja. Udah hampir semua ditanyain. Ada enggak juga? Ya mungkin dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya. Udah nggak kerasa juga kita hampir ke penghujung acara. Bener tak? Bener. Kita pingin denger dong pendapat tentang channel kita. Gimana? Mau dari siapa dulu? Ya. Boleh? Wis. Mantap. Kalau dari saya sih apa sih?
Kan baru ngomong sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Kalau dari saya sih, setahu saya gitu dari dulu kan karena belum pernah ada yang bikin podcast kayak gini. Benar nggak? Benar nggak sih? Oh enggak? Benar. Ya kan? Kan ini menurut saya. Iya. Di Karang Taruna kayak belum pernah ada gitu. Nggak tahu ada, cuman saya nggak tahu ya. Pertama kali baru lihat ada bikin podcast kayak gini. Jadi apa? Jadi apa itu mau ngomong? Ya ini sama. Maafin ya, dia memang sudah gitu mulutnya. Makanya mau Mau dikeluarin. Udah bang. Ya ikutan lah. Karang Taruna ada kegiatan kayak bikin podcast kayak gini kan kebanyakan Karang Taruna apa sih patokannya Agustusan doang kan? Iya, betul. betul. Ya kan? Nah, ini jadi pembeda lah. Ah, Benar dengan adanya podcast yang gini. ada saran nggak sih Al, untuk kita ke depannya gimana? Kalau saran dari kan? Kalau saran dari saya mah, lepasin lepas, jangan ditahan, keluarkan. Ya, itulah paling saya. Sukses terus lah pokoknya buat Amin. Benar podcast. Lanjut Kedepannya bisa undang siapa tuh ya? Siapa? Deddy Kobuzer? Waduh, berat. Ya. Pejabat? Biasain ini di mana Sal? Serius? Udah bubar serius mah. Cari soal karir. Nah, siapa tuh? Dokter juga manusia. Kalau sih segitu udah saya. Oh gitu. Mau lanjut ke siapa nih? Boleh. Kayaknya apa? Dia anjing. Saran untuk channel ini sama pendapat. Oke. Dari saya sih jujur ngelihat Bonla punya podcast kayak gini gitu ya. Sempet cerita juga makanya, wah keren sih. Udah dijadiin apa ya? Dijadiin fasilitator gitu bisa dibilang bisa. Oh udah ada nih yang ngedobrak nih ternyata dari Karang Taruna unit bisa dibilang ya. Mungkin bisa juga nih jadi pacuan untuk Karang Taruna lebih tingkat lagi gitu kan dengan adanya kayak gini. Emang sih sebenarnya acara-acara kayak gini tuh suka dipandang sebelah mata ya, ternyata enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Mungkin kesan-kesan dan pesan dari saya bisa menjadi bisa menjadi apa ya? Contoh gitu buat Karang Taruna jangan di Cimahi doang gitu, bisa di Bandung di mana gitu ya, di seluruh Indonesia, biar tahu gitu nih kita tuh ada gitu. Karang Taruna ini ada gitu kan, gak diem gitu kan, bukan ada di 17-an aja gitu, bukan ada di acara-acara yang tertentu aja gitu, ternyata kita tuh ada gitu. Sangat bagus sih menurut saya Bonla punya podcast seperti ini, ngeliatin banget gitu bahwa Karang Taruna di Bonlap ini tuh ada. Keren sih, sukses buat Karang Taruna Bonlap. Amin. Jadi ada fasilitas. Udah. Jadi ada fasilitas ini dipergunakan dengan baik. Bukan sekedar nongkrong ngopi mana enggak? Betul. Sok ulangi lagi ngomong kayak gitu. Udah, itu doang. Sedih. Mungkin untuk apa ya? Pesan gitu ya. Kesannya emang sih Bonlap ini apa ya paling kreatif sih kalau saya lihat itu dari zaman dulu itu emang paling benar kreatif daripada bukan ngebandingin dari yang lain. karakter yang lain gitu, cuman emang paling kreatif itu yang apa di Bonlap gitu. Semoga aja Bonlap ini bisa menjadi apa acuan buat karakter yang lain gitu, dari segi seninya juga ada kan gitu, dari podcastnya juga, terus dari dulu kan ada sempat ada tuh olahraganya yang pernah dengar tuh apa dari sepak bolanya dulu yang tim bolanya Wali Jaya. Dulu kan ada Wali Jaya, terus di kita ada juga ada apa Eka Jaya. Semoga dia bukan hanya dari sekedar podcast juga. Nonton pemain Eka Jaya. Udah. Sombong. Gitu, semoga aja podcast Bonlap ini apa sih sebetulnya ngobalap ya? Ngobalap Dari ngobalap ini bisa
menarik minat buat yang lainnya juga, terus Inspirasi. menginspirasi Ya. gitu, menginspirasi yang lainnya juga karakter unit yang lain maupun satu tingkat lebih dari unit nih, dari kelurahan, kecamatan dan kota bisa mengadakan seperti ini juga gitu. Emang udah ada beberapa apa ya karakternya yang udah mengadakan podcast juga gitu, tapi Oh, udah ada. kebanyakannya membahas tentang kekarakteran dan yang lain-lain. Cuman untuk di Born Lab ini agak berbeda nih gitu. Semoga aja kedepannya bisa mengundang motivator yang bisa apa ya memotivasi khususnya kaum milenial sekarang lah, dari Gen Z sampai ke kan apa sih kan milenial ya, Milenial. sampai kaum milenial sekarang. Jadi bisa memotivasi anak-anak muda lah. Mungkin semakin apa ya semakin sukses terus buat Ngobalap juga apa podcast Ngobalap, terus sekarang karena Born Lab juga semakin sukses lagi gitu, di setiap acaranya semakin keren pokoknya. Semakin solid juga. Ya, semoga sukses juga lah buat Naon Koplo. Amin. Ada rencana manggung? Ada bulan sekarang? Gimana Rencana ini? tuh kita tuh lagi dibuat schedule sebenarnya. Kemarin tuh ada tawaran dari DKKC Dewan Kesenian Kota Cimahi untuk perform di pasar malam yang di Raja Wali. Itu kan acara pemuda pelopor asalnya dari Sultan. Cuman diperselenggarainya oleh DKKC. Nah kita udah apa ya mendaftarkan diri kita ke sana gitu. Cuman apakah masih soalnya yang daftar ini banyak yang mau manggung di sana tuh. Itu tadi diseleksi juga. Nggak tahu sih diseleksi atau enggaknya gitu, tapi kita udah daftar, nanti dibuatkan schedule juga sih buat rundown si manggungnya kita. Kalau ya alhamdulillah kita mungkin bisa manggung gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa sih buat kita gitu. Terus ya udah ada beberapa juga sih tawaran dari sekolah-sekolah juga sih yang buat apa di pensi perpisahan ya, di pensi perpisahan udah ada beberapa sekolah yang menghubungi kita juga. Terus di Agustus paling ya ada beberapa lah yang booking. Ya. Waduh. Iya betul sih, di Agustus sudah ada beberapa sih yang booking juga buat di Agustus. Barangkali buat lap. Semoga ya. Ini mumpung ada ketuanya boleh negosiasi. Siap. Nanti gua udah punya mic. Insya Allah komplit. Sampai pelet. Itu sih yang kita itu Pak. Kayak kita juga sih target sih di pensi sih, yang jadi acuan kita buat kedepannya sih. Berarti acara paling dekatnya di Raja Wali juga. Raja Wali, tapi Sama itu pensi juga. Ya pensi juga. Ada di SMP. SMP di satu sekolah SMP di Kota Cimahi. Oh ada juga. Terus Tapi buat, itu masih kita negosiasi. buat kalian yang ingin mengundang Non Koplo bisa hubungi langsung Instagramnya, nanti kita cantumin di bawah. Terus emailnya juga ada ya? Ada. Emailnya juga ada. Di bio Instagram kita. Fast respon nggak itu? Pasti. Soalnya adminnya juga. Waduh. Ini juga 3. Pokoknya langsung aja, pokoknya acara kalian bakal pecah ya. Ada dengan Non Koplo ini. Ya, kita mendoakan supaya Non Koplo ini bisa makin maju. Amin. Terus di mixer tanpa Amin. semoga ada sponsor yang masuk. Amin. Non Koplo ini makin solid lah tim-timnya ya. Amin. Amin. Mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa di apa, Pik? Like, komen, subscribe. Jahat